Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul Firdaus dari kelas B angkatan 24, dan di sini saya akan menjelaskan tentang etika berkeluarga. Yang pertama ada mengapa etika dalam keluarga itu penting. Yang pertama ada pembentukan karakter dan moral. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama tentang tempat seseorang anak mengenal nilai-nilai kehidupan. Etika yang ditanamkan sejak dini akan menjadi pondasi kuat bagi pembentukan karakter dan moral anak, membekali mereka dengan integritas dan budi pekerti luhur untuk menghadapi dunia luar. Yang kedua ada keharmonisan dan kesejahteraan. Perilaku setiap anggota keluarga, baik orang tua maupun anak, secara langsung mempengaruhi suasana rumah. Etika yang baik akan menciptakan lingkungan yang penuh rasa hormat, pengertian, dan dukungan yang pada akhirnya membawa keharmonisan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga. Dan ada beberapa fungsi keluarga sebagai pilar etika berkeluarga, yaitu ada 8 fungsi. Yang pertama ada fungsi agama, menanamkan keimanan dan ketakwaan sejak dini. Yang kedua ada fungsi perlindungan, memberi rasa aman dan teladan yang baik. Yang ketiga ada fungsi sosialisasi dan pendidikan, membentuk karakter dan tanggung jawab sosial. Yang keempat ada fungsi sosial budaya, melestarikan nilai dan tradisi keluarga serta masyarakat. Yang kelima ada fungsi kasih sayang, membangun rasa cinta dan keakraban antar anggota. Yang keenam ada fungsi reproduksi, mengatur kelahiran generasi penerus yang berkualitas. Yang ketujuh ada fungsi ekonomi, mengajarkan prinsip hemat dan kemandirian finansial. Yang terakhir ada fungsi pemeliharaan lingkungan, menanamkan disiplin dan kebiasaan hidup bersih. Yang selanjutnya ada fungsi agama. Fungsi agama dalam keluarga adalah inti dari etika berkeluarga. Orang tua memiliki peran krusial sebagai teladan utama dalam pengamalan ajaran agama, baik melalui ibadah rutin maupun perilaku sehari-hari. Ini termasuk mengajarkan nilai-nilai kejujuran, kesabaran, dan disiplin yang ditanamkan sejak dini. Keluarga berfungsi sebagai wahana utama untuk menumbuhkan jiwa religius dan spiritualitas yang kuat melalui kegiatan keagamaan bersama seperti sholat berjamaah, membaca kitab suci, atau diskusi tentang nilai-nilai moral. Ikatan emosional dan spiritual antar anggota keluarga akan semakin erat, menciptakan generasi yang berakhlak mulia. Yang selanjutnya adalah kasih sayang dan hormat. Itu adalah kunci keharmonisan. Yang pertama ada kasih sayang yang mendalam. Kasih sayang adalah perekat utama dalam keluarga, mencakup rasa cinta yang mendalam, empati, dan kepedulian yang berkelanjutan. Ini terwujud dalam tindakan nyata seperti perhatian, dukungan emosional, dan kesediaan untuk berkorban demi kebahagiaan bersama. Yang kedua ada hormat dan taat. Hormat berarti memuliakan dan menghargai setiap anggota keluarga tanpa memandang usia atau peran. Ini mencakup mendengarkan pendapat, menghargai perbedaan, dan menunjukkan sopan santun dalam setiap interaksi. Ketaatan pada aturan dan nasihat baik juga bagian dari rasa hormat. Yang ketiga ada praktek nyata. Komunikasi yang sopan dan terbuka, saling mendukung dalam suka dan duka, serta upaya aktif menghindari konflik melalui musyawarah adalah contoh konkret dari kasih sayang dan hormat yang menjadi kunci keharmonisan keluarga. Dan selanjutnya ada menjaga tradisi dan tanggung jawab keluarga. Yang pertama ada melestarikan warisan budaya. Keluarga memiliki peran penting dalam melestarikan adat istiadat dan kebiasaan turun-menurun. Tradisi ini bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga identitas yang mengikat keluarga dengan akar budayanya, membentuk rasa memiliki dan kebanggaan akan asal-usulnya. Yang kedua ada pentingnya tanggung jawab. Setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk menjaga keharmonisan dan marwah keluarga. Ini berarti saling membantu dalam pekerjaan rumah, memberikan dukungan moral, dan bergotong royong menghadapi setiap tantangan yang datang. Tanggung jawab juga meliputi menjaga nama baik keluarga di mata masyarakat. Dan yang selanjutnya ada etika dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Yang pertama ada keluarga sebagai sekolah pertama. Sebelum anak mengenal lingkungan sekolah formal, keluarga adalah lembaga pendidikan utama yang membentuk karakter
nilai-nilai moral, dan etika dasar. Lingkungan rumah yang kondusif dan penuh kasih sayang adalah fondasi bagi perkembangan anak. Yang kedua ada peran orang tua sebagai pembimbing. Orang tua memegang peran vital dalam membimbing anak untuk memiliki sikap kreatif, bertanggung jawab, dan sopan santun. Ini dilakukan melalui teladan komunikasi yang efektif, serta pemberian kesempatan yang bagi anak untuk belajar dari pengalaman mereka sendiri. Yang terakhir ada kemitraan keluarga dengan lingkungan. Pendidikan anak tidak bisa berdiri sendiri. Pentingnya kemitraan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membentuk karakter anak yang utuh. Kerjasama menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan anak secara holistik. Yang selanjutnya ada hidup sederhana sebagai bagian etika berkeluarga. Etika berkeluarga juga mencakup ajaran untuk mengamalkan gaya hidup sederhana. Ini bukan berarti kekurangan, melainkan kemampuan untuk memprioritaskan kebutuhan utama di atas keinginan yang konsumtif. Manfaat dari hidup sederhana sangat banyak, mulai dari kebahagiaan yang tidak terikat pada materi, kemampuan untuk berhemat, hingga terhindar dari perilaku konsumtif yang berlebihan. Dengan menanamkan nilai hemat dan gemar menabung sejak dini, keluarga membangun kemandirian finansial dan mengajarkan pentingnya bersyukur atas apa yang dimiliki. Dan ada dampak positif etika berkeluarga bagi kesejahteraan. Yang pertama ada generasi tangguh dan mandiri. Keluarga yang beretika akan melahirkan generasi yang memiliki fondasi moral kuat, siap menghadapi tantangan dan mampu mandiri dalam kehidupan. Yang kedua ada hubungan sosial yang berkualitas. Etika dalam keluarga menciptakan individu yang mampu berinteraksi secara positif, memperkaya kualitas hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan sosial yang lebih luas. Yang terakhir ada sumber ketahanan dan kebahagiaan. Keluarga yang menjunjung etika menjadi sumber ketahanan mental dan emosional, serta memberikan kebahagiaan lahir batin bagi setiap anggotanya. Dan dari semua yang saya dapat dijelaskan dan dapat disimpulkan, etika berkeluarga adalah fondasi utama untuk mencapai keluarga yang harmonis dan sejahtera. Implementasi nilai-nilai agama, kasih sayang, tanggung jawab, dan tradisi harus dilakukan secara konsisten dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Mari kita mulai dari diri sendiri untuk menanamkan dan mewujudkan nilai-nilai etika ini, menciptakan keluarga yang beretika, bahagia, dan menjadi teladan bagi masyarakat. Hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.